Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, kelompok teori ekonomi mikro, di mana saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa sesi pada presentasi kali ini. Sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi. Sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, di mana akan dilangsungkan pada hari Senin. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Asmayatul Rafaah. Monggo. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian permintaan. Pengertian permintaan itu sendiri adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Dan pengertian permintaan itu sendiri ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut Ahmad, permintaan adalah sebagai jumlah barang, jasa yang diminta atau mampu dibeli seorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dan berbagai tingkat harga. Yang kedua, permintaan menurut daya beli. Menurut daya beli, permintaan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial, dan yang terakhir, permintaan absolut. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap sesuatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap sesuatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai oleh daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang dibeli. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan jalan melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan pendapatannya terbatas. Selanjutnya, permintaan dalam ekonomi mikro. Permintaan yang dilakukan konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang dilakukan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi, maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Dan sebaliknya, jika pendapatan mereka rendah, maka permintaan yang dapat dilakukan sejumlahnya kecil. Selain pendapatan, harga pun sangat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Semakin mahal harga barang atau jasa, konsumen akan mengurangi konsumsi barang atau jasa yang sama meskipun dilihat dari pendapatannya. Konsumen masih membeli barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin murah harga barang atau jasa, konsumen akan loyal dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan itu tidak akan mencari barang atau jasa lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa akan diminta berkurang. Sistem hukum berpengaruh terhadap biaya transaksi dan tujuan dari sistem hukum tersebut adalah meminimalkan kerugian atau biaya yang harus dilakukan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua,
harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, ramalan mengenai keadaan mendatang. Sedangkan menurut Ahmad, faktor-faktor yang mempengaruhi kuantiti barang yang diminta oleh konsumen disebabkan yang pertama, intensitas kebutuhan, yang kedua, selera konsumen, yang ketiga, pendapatan konsumen, yang keempat, harga barang substitusi dan barang komplementer. Yang kelima, jumlah penduduk, yang keenam, ekspektasi konsumen tentang harga, dan yang ketujuh, periklanan. Sedangkan menurut Sukirno, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang sejenis. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, selera. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ramalan keadaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Asmaetul Rafaah. Selanjutnya materi tentang permintaan menurut subjek pendukungnya atau permintaan individu dan permintaan pasar, di mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, jadi permintaan itu terdiri atas permintaan individu dan permintaan pasar, atau juga disebutkan permintaan kolektif. Permintaan individu itu apa? Permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang namanya individu, maka kebutuhan perseorangan. Yang selanjutnya permintaan kolektif atau disebut juga permintaan pasar. Apa itu permintaan pasar? Yaitu permintaan atau kumpulan dari permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Jadi, permintaan kolektif itu permintaan sekumpulan permintaan individu. Misalkan selain Desi, di pasar juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli barang A. Jika permintaan Desi dan orang lain tersebut digabungkan, maka akan terbentuk yang namanya permintaan pasar. Di mana fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan jalan melakukan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan kendala pendapatannya terbatas. Menurut Ahmad 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh pemateri sebelumnya. Jadi menurut Ahmad 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya suatu barang yang diminta oleh konsumen, diantaranya yang pertama, ada intensitas kebutuhan. Yang kedua, selera konsumen, di mana setiap selera konsumen itu pasti berbeda secara individual ataupun kelompok. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak kebutuhan seseorang tersebut. Kemudian harga barang substitusi dan barang komplementer. Kemudian jumlah penduduk. Kemudian ekspektasi konsumen tentang harga. Nah, jika ada perbedaan harga dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama, maka seseorang atau konsumen akan cenderung membeli
atau mengkonsumsi barang yang harganya rendah, namun barangnya itu sama dan kualitas yang sama dengan barang lain. Kemudian periklanan, itu menurut Ahmad. Kemudian menurut Raharja, tahun 2008, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya itu harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang terkait, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang akan datang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang terakhir, menurut Sukirno, faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu harga barang itu sendiri. Secara keseluruhan, mulai dari menurut Ahmad, kemudian Raharja, dan Sukirno ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan itu terdiri dari harga barang itu sendiri. Harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, yaitu harga barang substitusi dan barang komplementer. Kemudian pendapatan konsumen dan intensitas kebutuhan, selera konsumen, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan perjualan atau periklanannya, dan yang terakhir, ekspektasi konsumen tentang harga. Nah, dengan semua itu, faktor-faktor sangat mempengaruhi terhadap permintaan akan suatu barang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Langsung saja, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fathul Alam, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator PPT-nya. Saya akan menerangkan tentang kurva permintaan. Menurut Sukirno menyatakan bahwa daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Sedangkan menurut Ahmad, diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harganya. Kurva permintaan adalah kurva yang melambangkan skedul atau hukum permintaan. Dari beberapa pendapat, diambil kesimpulan bahwa kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Dalam gambar kurva permintaan terdiri dari dua sumbu, yakni vertikal dan horizontal, di mana sumbu vertikal menunjukkan harga dalam kurung P dibayar per unit dalam dolar, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan kualitas barang per unit I per periode waktu. Ada beberapa alasan kurva permintaan berlereng negatif. Jika harga turun cenderung menambah jumlah barang yang dibeli. Maka yang terjadi adalah yang pertama akan menarik pembeli baru. Sedangkan yang kedua akan menambah kualitas pembelian barang. Dan jika ada kenaikan harga, maka akan mengurangi jumlah pembelian. Jika harga naik, cenderung mengurangi kualitas barang yang dibeli. Maka yang terjadi, misalkan ada kenaikan harga pada produk A, maka besar kemungkinan seorang mengganti produk A dengan produk yang sejenis dikarenakan perbedaan harga. Sedangkan yang kedua, jika harga naik, maka yang akan terjadi pengurangan kualitas yang dibeli. Yang selanjutnya, oke, next.
Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran titik pada kurva permintaan karena perubahan harga barang itu sendiri, dan ini mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta. Hal tersebut ditunjukkan oleh perubahan sepanjang kurva permintaan. Asumsinya, yang pertama, harga barang lain tetap, atau bisa disebut P. Yang kedua, pendapatan konsumen tertentu, bisa disebut Y. Dan yang terakhir, yang selanjutnya, selera konsumen tetap, bisa ditulis P. Harga konsumen tetap, E. Dan yang terakhir, untuk permintaan pasar, jumlah konsumen tetap M. Apabila ada perubahan dari 5 asumsi di atas, akan mengakibatkan change in demand. Keadaan ini ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan. Peningkatan akan menggeser kurva peningkatan ke kanan. Sebaliknya, berkurangnya permintaan akan menggeser kurva ke kiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami pergeseran adalah yang pertama, perubahan harga itu sendiri. A. Substitusi. Dua barang substitusi. Jika penurunan harga satu barang membuat konsumsi kurang tersedia untuk membeli barang yang lain. B. Komplementer. Dua barang komplementer jika penurunan harga satu barang membuat orang lain bersedia untuk membeli barang yang lain, misal bola dan raket. Yang selanjutnya, perubahan pendapatan. Yang pertama, barang normal. Ketika kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan untuk barang normal, maka dikatakan barang tersebut adalah barang normal. Yang selanjutnya, B. Baik, untuk saudara Barang Saiful Alam, mau mungkin cukup dari saya. kan Saya kembalikan contohnya kepada dipersingkat. moderator. Silakan saudara Saiful Alam untuk menjelaskan kembali contohnya. Baik. Contohnya, kurva permintaan terhadap es krim. Harga $3.000, kuantitas 12. Ya, mungkin teman-teman kan sudah bisa lihat sendiri kan di PPT, di layar mengenai contoh. Mungkin teman-teman kan Baik, saya akan melanjutkan penjelasan contoh dari kurva permintaan. Nah, di sini kurva permintaan terhadap es krim ya.
Nah, kurvanya seperti ini. Nah, ketika harga dan kuantitas, maka titiknya itu harus sesuaikan. Misalkan sesuaikan dengan tabel tersebut, maka hasil dari kurva permintaannya seperti yang di bawah. Ada harga dan juga kuantitas. Secara ringkasnya seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh dari pergeseran kurva permintaan. Tadi faktornya atau sudahnya sudah disebutkan oleh saudara Fathul Alam. Lanjut dengan contohnya. Diketahui suatu fungsi permintaan individu untuk komoditi X adalah seperti yang sudah digambar, ID sama dengan diperintah buatlah kurva permintaan. Jawabannya QD sama dengan 8 min PX. Jika QD sama dengan 0, maka PX sama dengan 8 min P. PX sama dengan 0. PX sama dengan 8. Jika PX sama dengan 0, maka QD sama dengan 8. Selanjutnya, seperti yang ada di tabel, jadi dua titik yang didapatkan untuk komoditi X adalah 0,8 dan 8,0. Ya, bisa di zoom. Gambar tersebut sudah sesuai dengan permintaan yang diminta. Mungkin hanya itu contoh dari permintaan, teori permintaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Diah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pangsa pasar. Pangsa pasar atau market share adalah persentase pasar didefinisikan dalam istilah unit dan nilai atau pendapatan penjualan. Pangsa pasar ini dilacak dengan menghitung nilai atau pendapatan unit atau volume penjualan. Pangsa pasar dicatat oleh perusahaan atau entitas tertentu. Jadi, perhitungan pangsa pasar adalah yang pertama berdasarkan volume atau unit, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai pendapatan penjualan. Rumus volume atau unit penjualan adalah penjualan unit per total penjualan unit pasar dikali 100. Contoh soal yang dicari adalah unit penjualan
Jika PT XYZ menjual 100.000 laptop di Bandung, kemudian pangsa pasar Jawa Barat adalah 1 juta laptop, maka berapa persen pangsa pasar? Cara menghitungnya berarti 100.000 laptop per 1 juta laptop dikali 100 sama dengan 10%. Jadi persentase unit penjualan laptop PT XYZ adalah 10%. Kemudian contoh kedua adalah mencari nilai penjualan. Nilai penjualan laptop ABCD adalah 5 miliar di Bandung pada tahun 2014. Sedangkan pangsa pasar 100 miliar, maka berapa nilai penjualan PT ABCD? Maka cara menghitungnya adalah 5 miliar dibagi 100 miliar dikali 100 sama dengan 5%. Ada 4 jenis pendefinisian dan pengukuran dalam suatu pangsa pasar. Ukuran pangsa pasar meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pangsa pasar keseluruhan, yaitu penjualan perusahaan yang penjualannya itu dinyatakan sebagai persentase dari total atau total penjualan pasar dalam industri tertentu. Untuk menggunakan ukuran ini, diperlukan dua keputusan. Apakah perhitungan pangsa pasar akan digunakan pada unit penjualan atau dalam pendapatan penjualan dalam proses penghitungan pangsa pasar. Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar dilayani, yaitu persentase dari total penjualan di pasar yang dilayani oleh perusahaan. Pasar yang dilayani adalah semua pembeli yang bisa dan mau membeli produk. Yang ketiga adalah pangsa pasar relatif. Pangsa pasar relatif ini hanya untuk 3 pesaing terbesar. Jenis pangsa pasar relatif ini hanya mengungkapkan persentase penjualan perusahaan dari penjualan gabungan 3 perusahaan teratas yang bersaing di bidang yang sama. Kemudian yang terakhir adalah pangsa pasar relatif. Beberapa perusahaan memandang pangsa pasar mereka sebagai persentase dari penjualan pesaing utama. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar 100% lebih banyak disebut pemimpin pasar. Nah, sedangkan perusahaan yang memiliki tepat 100% pangsa pasar, berarti mereka secara kolektif berada di garis depan pasar yang ada. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Dari pemateri yang terakhir tadi, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Untuk teman-teman yang belum memahami atau masih ada yang mau ditanyakan mengenai teori permintaan yang akan dijelaskan, bisa ditanyakan nanti. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.